Dia adalah salah satu penguasa jiwa jahat yang mengejar dewa binatang bersama Zongliu. Upaya itu bisa dibilang gagal besar, apalagi dengan banyaknya korban jiwa yang mereka derita. Namun, dialah satu-satunya yang berhasil keluar tanpa cedera. Mirip dengan Ditian, dia juga memiliki kekuatan tipe gelap. Ketika mereka mengejar dewa binatang, dia mampu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tipe gelap dengan merasakan aura Ditian, serta mengamati bagaimana dia mengendalikan kekuatan tipe gelapnya. Setelah kembali dari perburuan, dia tidak hanya tidak mengalami cedera apapun, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwanya, dan telah menjadi seorang Douluo transenden. Ia berhasil melakukan terobosan melewati kemacetan yang menghambat perkembangannya selama beberapa tahun. Oleh karena itu, Huo Yuhao sebenarnya menghadapi guru jiwa jahat yang merupakan seorang transenden Douluo untuk pertempuran pertamanya. Selain itu, Master Jiwa Jahat berspesialisasi dalam kekuatan tipe gelap. Awan gelap yang menggantung di langit bergulung ke arah Huo Yuhao dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah mencapai peringkat berjudul Douluo, pelaksanaan keterampilan jiwa tidak lagi menjadi satu-satunya penentu. Huo Yuhao berdiri di sana tanpa bergerak sepanjang waktu. Dia pasti bisa merasakan tekanan besar yang diberikan lawannya padanya. Faktanya, tekanan ini terasa familiar. Ini karena Dewa Binatang adalah orang terakhir yang memberikan tekanan sebesar itu padanya, dan membantu membuka potensinya. Meskipun Master Jiwa Jahat ini juga ahli dalam kekuatan tipe gelap, dia masih jauh dari bisa menandingi kekuatan Ditian. Kekuatan tipe gelap. Huo Yuhao mengungkapkan senyum tipis ketika pelindung armor Dewa Perang Es-nya menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya kini diselimuti sepenuhnya oleh armornya. Setelah itu, armor Dewa Perang Es memancarkan cahaya biru tua yang familiar. Armor Dewa Perang Es bukanlah sembarang armor. Itu adalah alat berbentuk manusia yang dikendalikan bukan oleh tubuh Huo Yuhao, tapi oleh kekuatan spiritualnya yang tak terkalahkan. Saat Xuan Ziwen membuat armor Dewa Perang Es, dia mempertimbangkan bakat Huo Yuhao yang luar biasa kuat dalam kekuatan spiritual, dan karenanya menyesuaikan armor tersebut sedemikian rupa sehingga menuntut kekuatan spiritual dalam jumlah yang luar biasa besar dari penggunanya. Oleh karena itu, manusia normal tidak akan pernah bisa mengaktifkan armor Dewa Perang Es. Begitu dia berhasil mengaktifkannya, orang tersebut akan mendapati kekuatan spiritualnya dikosongkan oleh armor tersebut. Seluruh armor Dewa Perang Es dikendalikan oleh niat seseorang. Karena awan gelap telah menyelimuti Huo Yuhao sepenuhnya, dia tidak lagi dapat melihat apapun dalam kegelapan. Bahkan deteksi spiritualnya yang kuat sepertinya telah terperangkap dalam rawa kegelapan. Tekanan tak berbentuk mengalir ke arahnya dari segala arah. Namun, apakah kekuatan ini cukup untuk membatasi Huo Yuhao? Ledakan rohani. Huo Yuhao mengucapkan kata-kata itu perlahan. Meskipun dia tidak meneriakannya, 2.000 penonton kuat di sekitarnya dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Setelah itu, semua orang yang hadir merasa seolah-olah kekuatan spiritual mereka dipengaruhi oleh serangan Huo Yuhao. Bahkan awan gelap yang menyelimuti Huo Yuhao mulai melonjak dengan hebat. Getaran yang kuat mulai menjalar melalui awan tipe gelap saat Wu Yun mulai merasakan energi mistis bersentuhan dengan kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya ke awan itu. Meskipun kekuatan jiwanya tidak terpengaruh secara langsung oleh energi mistik ini, kekuatan spiritual yang dia gunakan untuk mengendalikan kekuatan jiwanya sedang hancur oleh energi misterius tersebut. Awan yang lepas dari kendalinya mulai naik kembali ke langit. Pemandangan aneh ini menyerupai awan jamur yang biasanya terbentuk setelah ledakan besar. Sesosok tubuh langsung berkedip dari dalam awan jamur ke langit saat cahaya biru tua di tubuhnya menunjukkan identitasnya. Ya, dia tidak lain adalah Huo Yuhao. Setelah naik ke langit, Huo Yuhao, yang mengenakan armor Dewa Perang Es miliknya, tampak seperti dewa yang akan turun ke tanah manusia. Tatapannya sudah tertuju pada Wu Yun, yang sekarang diselimuti oleh awan gelap. Kristal transparan di dahi armor Dewa Perang Es tiba-tiba retak. Setelah itu, seberkas cahaya ungu keemasan terpancar sebagai pemandangan mistis yang terbentuk di depan mata semua orang. Awalnya, coretan cahaya tersebut berwarna ungu keemasan saat baru saja dipancarkan. Namun, secara bertahap berubah menjadi emas mawar di udara. Kemudian, ketika menembus awan gelap, secara misterius berubah menjadi warna emas murni. Secercah cahaya entah bagaimana bisa berubah warna 3 kali di udara. Seberapa mistisnya hal itu? Geraman keras terdengar saat awan gelap mulai bergetar hebat. Setelah itu, seberkas cahaya biru tua melintasi langit saat melonjak ke arah mereka. Awan gelap tampak mencair seperti salju saat bersentuhan dengan cahaya biru tua saat mereka hancur menjadi asap hitam halus yang tersebar di mana-mana. Sosok Wu Yun terungkap. Dia saat ini dengan cepat mundur ketika dia mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Sepasang sayap hitam terbentuk di belakang punggungnya. Namun, sayap bukanlah bagian dari alat jiwa tipe terbang.
Itu diberikan kepadanya oleh jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya adalah gagak kegelapan. Itu adalah jiwa bela diri tipe gelap yang sangat langka. Sayap di belakang punggung Wu Yun tampak hidup ketika bulu di atasnya memancarkan laser hitam yang terjalin membentuk jaring di depannya. Mereka mencoba menghalangi seberkas cahaya biru tua yang mengarah langsung ke arahnya. Dinginnya tak tertandingi, pedang permaisuri. Cahaya biru dak langsung menembus jaring. Meski jaringnya tidak pecah, warna aslinya yang hitam berubah menjadi biru tua. Sesosok diam-diam muncul di ujung pedang biru tua. Huo Yuhao telah menghilang dari langit, dan sepertinya menggunakan cahaya pedang sebagai jembatan untuk muncul di depan Wu Yun. Gerakan Wu Yun tampak sangat berantakan. Tampak jelas bahwa dia telah terpengaruh oleh pukulan yang mendarat padanya oleh Eye of Destiny milik Huo Yuhao. Namun, dia masih bisa membalas. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 hitam di tubuhnya memberinya keyakinan bahwa dia masih bisa membalas dendam terhadap Huo Yuhao. Cincin keenamnya, yang berwarna hitam, tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Keterampilan jiwa keenamnya, Darkening. Meskipun kesadarannya agak kabur karena kejutan spiritual Huo Yuhao, dia masih bisa mengaktifkan kemampuannya. Penggelapan akan memungkinkan dia untuk meniadakan 70% dari semua serangan fisik dan serangan kekuatan jiwa secara instan. Namun, itu juga berarti dia tidak akan bisa menyerang dalam waktu sesingkat itu. Wu Yun membutuhkan waktu penyangga 5 detik untuk menghilangkan efek kejutan spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Namun, Huo Yuhao tidak menyerangnya secepat mungkin. Sebaliknya, dia berseru satu kata. Meledak! Sebuah cahaya berkedip di dalam Eye of Destiny di dahinya. Setelah itu, seluruh tubuh Wu Yun mulai bergetar hebat. Tubuhnya, yang baru saja mulai mengalami penggelapan, entah bagaimana kembali ke keadaan semula di bawah pengaruh ledakan spiritual mistis. Selain itu, sosok hitam juga meledak keluar dari tubuhnya. Ini. Setelah melihat ini, bahkan Zhong Liwu pun terkesiap kaget. Apakah ini pelepasan roh? Kapan Huo Yuhao melancarkan serangan spiritual lagi terhadap Wu Yun? Huo Yuhao secara alami tidak melancarkan serangan spiritual kedua. Dia hanya melepaskan kejutan spiritualnya satu kali. Meski hanya satu serangan, kekuatan kejutan spiritual yang dilepaskan dengan Eye of Destiny tidak boleh dianggap remeh. Kekuatannya dilepaskan sepenuhnya dalam sekejap hanya karena Huo Yuhao takut Wu Yun memiliki cara pertahanan alternatif. Dia hanya memilih untuk meledakkan kejutan spiritual ketika Wu Yun terluka. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk meledakkan kejutan spiritual saat ini. Wu Yun bukanlah seorang insinyur jiwa, dan karenanya tidak memiliki alat jiwa defensif yang dapat memblokir serangan spiritual. Meskipun dia sudah menjadi seorang transenden Do Uluo, dia menghadapi Huo Yuhao, yang kekuatan spiritualnya setara dengan seorang ultimate Do Uluo. Tubuh Wu Yun terbang mundur dengan cara yang tidak terkendali. Pada saat itu, semua karakteristik jiwa bela diri yang diadopsi tubuhnya semuanya lenyap. Bayangan hitam yang dikeluarkan dari tubuhnya berusaha sekuat tenaga untuk kembali. Namun, mengapa Huo Yuhao memberinya kesempatan untuk melakukan itu? Sebuah gambar berkedip ketika Huo Yuhao menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada pada posisi antara Wu Yun dan rohnya. Huo Yuhao mengayunkan tangan kirinya ke belakang, sementara dia melemparkan tangan kanannya ke depan. Sebuah pusaran mistis tiba-tiba muncul di atas roh Wu Yun. Roh itu, yang dengan cepat terbang menuju tubuhnya, tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan! Suara lembut terdengar saat tubuh Wu Yun terbang mundur sekali lagi. Serangan Huo Yuhao terhadap tubuh Wu Yun tampaknya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, Wu Yun sudah menjadi Do Uluo transenden. Tubuhnya pasti lebih kuat dari logam langka biasa. Tubuh Wu Yun terbang mundur sekitar 50 meter. Meskipun rohnya telah terlepas dari tubuhnya masih memiliki refleks tertentu yang memungkinkan dia memperlambat dirinya saat mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya. Tanpa menatap matanya, Huo Yuhao menghadapi rohnya saat cahaya berkedip di matanya. Kilatan cahaya mawar emas tiba-tiba keluar dari mata Huo Yuhao. Itu adalah kejutan spiritual lainnya. Ledakan. Roh itu langsung hancur menjadi butiran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang mulai melonjak kembali ke tubuh Wu Yun. Kali ini, Huo Yuhao tidak berusaha menghentikan mereka untuk bersatu kembali. Semangat Do Uluo transenden sudah dianggap sangat stabil. Bahkan setelah menyerangnya dengan 2 gelombang kejutan spiritual, jiwa Wu Yun masih belum bisa hancur sepenuhnya. Meski begitu, jiwanya pasti rusak berat. Setelah rohnya menyatu kembali ke dalam tubuhnya, darah mulai muncrat dari mulut dan hidung Wu Yun. Dia segera mengangkat kepalanya, dan tudung yang menutupi kepalanya terjatuh. Wajahnya yang cukup tampan terungkap kepada penonton. Selain wajahnya yang sedikit pucat, dia tidak terlihat berbeda dari manusia normal lainnya.
Namun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Huo Yuhao seolah ingin mengatakan sesuatu. Meskipun demikian, dia sepertinya tidak dapat berbicara karena alasan yang aneh. Setelah itu, pusaran mistis tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun. Pusarannya merupakan kombinasi warna biru dan emas. Saat pusaran itu muncul, tubuh Wu Yun segera mengambil kombinasi warna yang sama dengan pusaran itu. Boom! Tubuh Wu Yun langsung hancur dan menjadi bubuk. Jiwanya yang sudah hancur-hancur dalam ledakan besar ini. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Dari awal hingga akhir pertarungan, keseluruhan proses hanya memakan waktu singkat. Wu Yun, Douluo Transenden yang memiliki jiwa bela diri gagak ke-8, dan master jiwa jahat pertama yang mewakili Kekaisaran Matahari Bulan, telah jatuh. Keheningan menyelimuti semua orang yang hadir saat Huo Yuhao berdiri dengan tenang di tempatnya sebelum berbalik menghadap Kekaisaran Matahari Bulan. Semua orang terdiam. Bahkan Zhong Liwu, yang penuh percaya diri, menjadi diam. Selama 2 jam sebelum pertempuran, Zhong Liwu telah membuat serangkaian rencana, dan Wu Yun adalah pion pertama yang dia putuskan untuk dikirim. Zhong Liwu pasti bisa menebak apa yang berhasil ditebak Juzi. Huo Yuhao harus memiliki kredensial yang diperlukan untuk memiliki keberanian melangkah maju dan menantang 10 lawan. Selain itu, Zhong Liwu pasti mencoba memahami kemampuan dan gaya bertarung Huo Yuhao. Dia tahu Huo Yuhao hanyalah seorang berjudul Douluo. Oleh karena itu, rencananya dibangun dengan cermat dengan beberapa pertimbangan. Zhong Liwu hanya memiliki satu tujuan untuk mengirim Wu Yun keluar di pertempuran pertama. Dia ingin menggunakan kekuatan dan kekentalan kekuatan tipe gelap Wu Yun untuk membakar kekuatan jiwa Huo Yuhao. Ini akan menciptakan peluang bagi lawan berikutnya yang harus dihadapi Huo Yuhao. Faktanya, Zhong Liwu telah menginstruksikan Wu Yun untuk menyerah bila diperlukan. Lagi pula, tidak mudah untuk mengasuh seorang guru jiwa jahat hingga bergelar Douluo. Selanjutnya, Wu Yun baru saja berhasil menjadi Douluo Transenden. Begitu dia mampu mengkonsolidasikan kemampuannya, dia pasti akan menjadi aset besar bagi Gereja Roh Kudus. Douluo Transenden memiliki keunggulan yang sangat besar dibandingkan Titoul Douluo dalam hal kemampuan bertahan hidup. Oleh karena itu, Zhong Liwu merencanakan pertempuran pertama akan berlangsung berlarut-larut. Bahkan jika Huo Yuhao mampu menggunakan Ultimate Ice-nya untuk menekan awan gelap, dia harus menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan tekniknya untuk menang atas Wu Yun. Namun, dia tidak menyangka Wu Yun akan binasa hanya dalam beberapa pertemuan singkat. Bahkan jiwanya telah hancur. Faktanya, Wu Yun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan tubuh sejati jiwa bela dirinya. Dia dibunuh begitu saja ketika dia mencoba menyelidiki Huo Yuhao untuk melihat apa yang ada di balik lengan bajunya. Apakah Huo Yuhao benar-benar menjadi begitu kuat? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak para master jiwa dan insinyur jiwa yang kuat dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran tersebut. Saat mereka memikirkan kembali seluruh pertempuran, mereka menyadari bahwa Huo Yuhao tidak melakukan banyak gerakan. Faktanya, mereka bahkan tidak ingat pernah melihatnya melepaskan cincin jiwa dari tubuhnya. Namun, kejutan spiritualnya yang sangat kuat meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Seorang Douluo Transenden entah bagaimana tidak mampu memblokir guncangan spiritualnya, dan telah mati karena serangan spiritualnya. Seberapa kuatkah Huo Yuhao untuk melakukan ini? Mereka yang mampu mengamati dengan lebih cermat pasti akan menyadari ledakan besar yang terjadi pada akhirnya. Tampaknya itu adalah semacam kemampuan yang dimiliki Huo Yuhao. Penting untuk dicatat bahwa jiwa Douluo bercincin 8 bahkan mungkin tidak dapat membunuh Douluo Transenden bahkan jika Douluo Transenden hanya berdiri di sana dan membiarkan jiwa Douluo menyerangnya selama 24 jam berturut-turut. Selain itu, Huo Yuhao bahkan tampaknya tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun. Dia entah bagaimana bisa membunuh Wu Yun dengan gerakan lembut telapak tangannya. Bahkan jika Wu Yun tidak memiliki roh, dan karenanya tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara efektif, hal itu tidak mengubah fakta bahwa tubuhnya masih sangat kuat, dan kekuatan jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Kemampuan seperti apa yang memungkinkan Huo Yuhao harus mencapai prestasi itu? Inti jiwa pelengkap yin yang miliknya. Ini adalah jawaban yang hanya diketahui sedikit orang. Ketika Huo Yuhao meletakkan telapak tangannya di tubuh Wu Yun, dia telah memindahkan kekuatan jiwa pelengkap yin yang ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa yang dia transfer adalah pusaran yang sangat tidak stabil. Sederhananya, Huo Yuhao menanam inti jiwa mini yang dibor ke dalam tubuh Wu Yun. Dan inti jiwa ini dikendalikan oleh Huo Yuhao. Ledakan inti jiwa di dalam tubuh Wu Yun pasti akan membunuhnya. Tanpa rohnya yang mengendalikan kekuatan jiwanya untuk bertahan melawan kekuatan ledakan, dia tidak akan pernah bisa bertahan tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Penting untuk dicatat bahwa inti jiwa Huo Yuhao tidak hanya berisi Ultimate Ice, tetapi juga kekuatan spiritualnya.
Oleh karena itu, semangat Wu Yun yang sudah hancur tidak akan pernah bisa bertahan dari ledakan yang terbentuk dari kekuatan jiwa pelengkap Yin yang kuat. Semangatnya hancur begitu saja. Sangat kuat. Jantung Juzi mulai berdetak lebih cepat saat dia mulai memahami lebih baik kekuatan Huo Yuhao. Tidak heran dia mampu mengejar 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang saya dengan begitu mudah. Aku tidak percaya betapa kuatnya dia. Yuhao, kamu benar-benar talenta generasi. Anda pasti pewaris yang tepat untuk mewarisi Akademi Shrek. Juzi kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia menjadi depresi. Semakin kuat Huo Yuhao, semakin besar kemungkinan dia untuk tetap menjadi musuhnya. Juzi masih ingat kata-kata yang diucapkan Huo Yuhao padanya sebelumnya. Jika dia benar-benar ingin terus mengganggu pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Dewa Kematian Douluo. Dan ketika itu terjadi, pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Bisakah petarung kedua melangkah maju? Tepat ketika semua orang menatap Huo Yuhao seolah-olah dia adalah dewa perang yang sebenarnya, dia tiba-tiba berbicara. Ya, sekarang setelah yang pertama mati, sudah waktunya Kekaisaran Matahari Bulan mengirimkan perwakilan kedua mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Zongliu tampak marah dengan kata-kata Huo Yuhao. Bagaimanapun, dia baru saja kehilangan seorang guru jiwa jahat yang baru saja mencapai peringkat transenden Douluo. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk mengembangkan dan memelihara Douluo transenden, namun Huo Yuhao berhasil menjatuhkannya dengan mudah. Wu Yun adalah seorang guru jiwa jahat yang akan masuk dalam 10 besar guru jiwa dalam Gereja Roh Kudus. Kematian Wu Yun benar-benar sia-sia. Dia bahkan tidak berhasil menunjukkan kemampuannya, dan langsung dibunuh oleh Huo Yuhao ketika dia masih mencoba menyelidikinya. Ini adalah akibat dari dia tidak cukup mengenal Huo Yuhao serta kekuatan ledakan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Dia bahkan tidak berhasil menguras banyak kekuatan Huo Yuhao. Zongliu berbalik untuk melihat Juzi sebelum berbisik, Marshal, Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kita harus meminjam kekuatan alat jiwa pertahanan spiritual untuk menghadapinya. Oleh karena itu, saya membutuhkan insinyur jiwa kelas 9 untuk membantu kami. Juzi segera mengerutkan kening. Zongliu mampu menjaga akal sehatnya dan mencari tahu di mana letak masalahnya bahkan dalam situasi penuh tekanan seperti itu. Tidak heran dia adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Benar sekali. Di zaman alat jiwa, akan sangat sulit untuk mengalahkan Huo Yuhao tanpa alat jiwa, terutama ketika kejutan spiritual Huo Yuhao begitu kuat. Namun, begitu Zongliu mampu membekali rakyatnya dengan alat jiwa pertahanan spiritual, mereka seharusnya mampu menahan beberapa pukulan dari kejutan spiritual. Bagaimanapun, kekuatan spiritual Huo Yuhao terbatas. Dia tidak akan mampu meniru kejutan spiritualnya 10 kali. Juzi pasti tidak bisa menolak permintaan Zongliu ketika ada begitu banyak orang, termasuk guru jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus, di sekitarnya. Dia segera berbalik untuk melihat para insinyur jiwa di belakangnya sebelum bertanya, apakah ada di antara Anda yang bersedia meminjamkan alat jiwa pertahanan spiritual Anda kepada pengawas militer? Ada sekitar 11 insinyur jiwa kelas 9 di belakang Juzi, dan semuanya adalah insinyur jiwa kelas atas di Kekaisaran Sun Moon. Lebih dari separuh insinyur jiwa kelas 9 di seluruh Kekaisaran Matahari Bulan hadir di sini. Namun, setelah mendengar perkataan Juzi, semuanya terdiam. Mata Zongliu melebar karena marah. Dia marah saat mengetahui bahwa tidak ada yang mau membantunya. Huo Yuhao pasti tidak akan terburu-buru. Lagi pula, semakin lama mereka mengirim orang berikutnya, semakin banyak kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang bisa dia pulihkan. Tentu saja, Zongliu juga mengetahui hal ini. Zongliu mengertakkan gigi dan berseru, saya akan membelinya. Tidak ada waktu baginya untuk kalah. Mempertimbangkan betapa dia sangat menginginkan Raja Beruang Es Jiangxi, dan juga bagaimana tidak ada ruang untuk kegagalan setelah menerima perintah militer, dia tahu dia tidak punya pilihan selain membeli alat jiwa pertahanan spiritual. Setelah menjalankan operasinya selama bertahun-tahun, Gereja Roh Kudus memiliki kekayaan yang dapat menyaingi kerajaan lain. Para insinyur jiwa yang hadir tampak tertarik dengan usulan pembelian. Setelah berdiskusi singkat, mereka membuat daftar harga di hadapan Zongliu. Ke-11 insinyur jiwa kelas 9 itu seperti saudara dari ibu yang sama, karena mereka menghasilkan daftar harga yang sama persis satu sama lain. Alat jiwa pertahanan spiritual kelas 9 jelas tak ternilai harganya. Insinyur jiwa kelas 9 secara alami hanya akan menerima logam langka sebagai mata uang transaksi. Mereka meminta 10 jenis logam langka, dan 1 ton dari setiap jenis logam langka sebagai ganti 1 alat jiwa pertahanan spiritual kelas 9. Zongliu bisa merasakan jantungnya berdarah setelah melihat apa yang dikutip oleh para insinyur jiwa kelas 9.
Meskipun gereja Roh Kudus sangat kaya, logam langka adalah komoditas yang memiliki nilai strategis yang besar. Aliansi Dusquater, tempat Huo Yuhao sebelumnya bergabung, menghususkan diri dalam perdagangan logam langka. Meskipun gereja Roh Kudus memiliki jumlah logam langka yang mereka kutip, biayanya masih besar. Tapi bisakah Zongliwu menolak? Nilai dari master jiwa jahat berjudul Douluo jelas jauh lebih tinggi daripada logam langka apapun yang mereka minta. Saya akan memastikan Anda semua membayar untuk ini. Zongliwu mengertakkan gigi dan menyetujui harga yang ditawarkan oleh insinyur jiwa kelas 9, meskipun dia tahu mereka hanya mencoba menyerangnya ketika dia kehabisan pilihan. Dia membeli satu alat jiwa pertahanan spiritual, karena dia tidak tahu berapa lama Huo Yuhao bisa bertahan melawan orang berikutnya yang akan dia kirim. Zongliwu berusaha membeli alat jiwa pertahanan spiritual sesedikit mungkin. Jika dia membutuhkannya lagi, dia akan membelinya nanti. Meskipun insinyur jiwa kelas 9 tampak sangat tenang dan tenang, mereka semua tertawa dalam hati. Perasaan yang menyenangkan melihat bagaimana master jiwa jahat dipaksa menerima perjanjian yang tidak adil. Bagaimanapun, insinyur jiwa, seperti master jiwa, adalah orang normal. Mereka secara alami tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap penguasa jiwa jahat. Selain itu, hubungan antara gereja Roh Kudus dan para insinyur jiwa menjadi semakin tegang selama beberapa tahun terakhir. Zongliwu menyesal tidak membawa beberapa insinyur jiwa dari gereja Roh Kudus untuk ikut perang ini. Dia telah meninggalkan semuanya di kota Radian. Jika tidak, dia tidak akan menyetujui kesepakatan yang tidak adil tersebut. Setelah itu, Zongliwu memberikan alat jiwa pertahanan spiritual yang baru saja dia beli kepada orang di sampingnya. Feng kecil, berhati-hatilah. Harap utamakan keselamatan Anda. Oke. Orang yang berdiri di samping Zongliwu adalah wanita yang dicintainya. Dia tidak lain adalah Feng Ling, wakil pemimpin gereja Roh Kudus. Zongliwu akan mengirimkan Feng Ling sebagai lawan kedua Huo Yuhao. Sejak awal, Zongliwu tidak pernah berencana menggunakan 10 pertempuran tersebut. Dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao memiliki kemampuan untuk bertahan selama 10 pertempuran, meskipun dia harus menyembunyikan sesuatu. Pada saat yang sama, dia tidak ingin menggunakan semua kartu asnya. Ada lebih dari 10 guru jiwa yang kuat dari gereja Roh Kudus yang mengikuti tentara berperang. Masing-masing dari mereka setidaknya bergelar Douluo. Selain dua Ultimate Douluo, mereka merupakan tulang punggung gereja Roh Kudus. Namun, setelah pertarungan sebelumnya, serta pertarungan melawan Ditian, mereka kehilangan beberapa orang. Pertempuran melawan Ditian memakan biaya yang sangat besar. Saat ini, hanya tersisa 9 orang, dan 2 dari 9 orang tersebut terluka parah. Oleh karena itu, paling banter mereka dapat mengirimkan 7 orang. Di antara 7 orang, hanya 4 di antaranya, termasuk Zongliwu sendiri, yang berada di level Transcendent Douluo. Sangat sulit untuk berkultivasi menjadi Douluo Transcendent sebagai guru jiwa jahat. Bahkan lebih sulit lagi untuk memeliharanya. Biasanya, master jiwa jahat akan memiliki keuntungan besar dibandingkan master jiwa normal bahkan jika mereka berada di peringkat yang sama. Bukan tidak mungkin bagi satu master jiwa jahat untuk bertarung melawan beberapa master jiwa normal. Namun, jika menyangkut pertarungan tingkat tinggi, keunggulannya secara bertahap akan berkurang. Misalnya, seorang master jiwa jahat bercincin 2 pasti akan mampu membantai sejumlah besar master jiwa bercincin 2 normal dengan keterampilan jiwa jahatnya sendiri. Namun, jaraknya akan jauh lebih kecil ketika master jiwa jahat bercincin 5 bertarung melawan master jiwa bercincin 5. Pada akhirnya, setelah kedua jenis master jiwa mencapai judul Douluo, master jiwa jahat akan kurang lebih sama dengan master jiwa normal, kecuali beberapa keuntungan yang hampir dapat diabaikan. Zongliwu menempatkannya di samping Douluo Transcendent lainnya setelah Huo Yuhao menunjukkan keberanian untuk melawan 10 orang berbeda. Bahkan jika Huo Yuhao sangat arogan, dia tidak akan pernah mengajukan tantangan menggelikan seperti itu jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan seorang Transcendent Douluo. Oleh karena itu, Zongliwu hanya berencana mengirim Douluo Transcendent di bawahnya untuk melawan Huo Yuhao. Mengirimkan judul Douluo apapun hanya akan membuang-buang sumber dayanya yang berharga. Lagi pula, sangat sulit untuk melatih seorang guru jiwa jahat untuk menjadi seorang berjudul Douluo. Mereka yang mati, berjudul Douluo, bisa jadi adalah mesin perang di medan perang. Oleh karena itu, orang kedua yang akan dilawan Huo Yuhao adalah Feng Ling. Feng Ling adalah guru jiwa jahat terkuat kedua di antara mereka yang mengikuti Zongliwu ke medan perang. Dia berada tepat di belakangnya dalam urutan kekuasaan. Fakta bahwa Zongliwu telah memutuskan untuk mengirimnya sebagai orang kedua berarti dia tidak ingin kehilangan lagi master jiwa jahatnya yang kuat. Feng Ling melayang ke posisi sekitar 100 meter dari Huo Yuhao sebelum mendarat di tanah.
Dia juga berjubah hitam, meski dia tidak menutupi kepalanya dengan kerudung. Dia tidak diragukan lagi cantik, meskipun dia sudah menjadi wanita paruh baya. Kulitnya masih sangat putih, dan dia memancarkan aura jahat dan menggoda. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao melihat wakil pemimpin gereja Roh Kudus. Sebelumnya saat pertama kali bertemu Feng Ling, dia masih ingat dengan jelas betapa tertekannya berada di hadapan Feng Ling. Kali ini ketika mereka akhirnya bertemu lagi, dia telah menjadi lawannya. Feng Ling memiliki sepasang mata yang aneh. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, mereka memikat dengan cara yang sangat berbeda. Ada dua garis merah tua yang memanjang dari sudut mata hingga pelipisnya. Garis-garis di wajahnya memberinya tampilan yang sangat jahat. Huo Yuhao. Feng Ling berbicara dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Halo, wakil pemimpin. Kita bertemu lagi." Feng Ling menjawab dengan dingin, "Kamu adalah Tang Wu, orang yang berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa elit kota Radian, kan?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Benar." Sepertinya wakil pemimpin sangat jeli. Sangat baik. Suara Feng Ling semakin dingin saat jubah hitam di tubuhnya mulai berkibar, meski tidak ada angin sama sekali. Tiba-tiba raungan burung phoenix yang menusuk terdengar dari tubuhnya saat cincin jiwanya mulai muncul di sekelilingnya. 3 cincin ungu, 5 hitam, dan 1 merah. Kombinasi cincin jiwanya jauh melebihi kombinasi cincin jiwa yang optimal. Cincin jiwanya memancarkan cahaya cemerlang ke sekelilingnya. Dia tidak memiliki satupun cincin jiwa 100 tahun. Bahkan cincin jiwanya yang paling buruk pun adalah cincin jiwa 1000 tahun. Bahkan Huo Yuhao sedikit terkejut setelah melihat 9 cincin jiwanya muncul di depan matanya. Dia kagum dengan kekuatan yang ditunjukkannya. Tidak heran dia adalah wakil pemimpin gereja Roh Kudus. Huo Yuhao tidak tahu persis di peringkat berapa Feng Ling. Namun, dia secara kasar dapat mengetahui dari auranya bahwa dia seharusnya berada di sekitar peringkat 96. Karena fakta bahwa dia adalah seorang master jiwa jahat, dia bahkan bisa menjadi peringkat 97. Wakil pemimpin ini pasti akan memberikan tantangan yang lebih besar daripada Wu Yun. Selain itu, Feng Ling sekarang menggunakan alat jiwa pertahanan spiritual. Dia akan jauh lebih tahan terhadap keterampilan jiwa mata roh Huo Yuhao. Wajah Huo Yuhao menunjukkan cahaya redup saat armor Dewa Perang Es miliknya memancarkan cahaya mistis di bawah kendalinya. Tiba-tiba, cincin jiwa ungu di tubuh Feng Ling mulai memancarkan cahaya terang. Detik berikutnya, sepasang sayap ungu tua terbentang di belakang punggungnya. Aura yang kuat langsung dilepaskan saat ia mengerumuni dan melonjak menuju Huo Yuhao. Sayap Phoenix? Burung Phoenix jenis apa ini? Mengapa sayapnya berwarna ungu? Huo Yuhao sebelumnya pernah melihat Feng Ling beraksi. Namun saat itu, Feng Ling tidak berusaha sekuat tenaga. Kali ini, wakil pemimpin gereja Roh Kudus tidak diragukan lagi akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkannya. Tidak ada nyala api sama sekali meskipun tekanan besar yang dipancarkan sayapnya. Itu adalah kegelapan? Phoenix kegelapan? Tidak, itu salah. Itu tidak mungkin Phoenix kegelapan. Aura Phoenix kegelapan harusnya murni dan pastinya tidak terlalu dingin. Ini pasti si Phoenix jahat? Ya, inilah jiwa bela diri Feng Ling, Phoenix jahat. Ini sangat cocok dengan gelarnya, yaitu Evil Phoenix Douluo. Phoenix Douluo jahat, Feng Ling. Fluktuasi kekuatan jiwa yang intens memancar dari sayap Evil Phoenix raksasa saat cahaya di sekitarnya mulai meredup. Sepertinya seluruh langit berubah menjadi abu-abu. Sensasi yang kuat dan menyesakan membuat Huo Yuhao merasa sulit bernapas, meskipun ia berada di dalam armor Dewa Perang Es miliknya. Feng Ling sungguh kuat. Yan Xiaoze, yang sedang menonton dari kejauhan bersama dengan individu kuat lainnya dari Akademi Shrek, terkejut ketika dia bergumam, Evil Phoenix. Jadi dia sebenarnya adalah Phoenix jahat Douluo. Aku tidak percaya Feng Ling adalah orang yang menyandang gelar itu. Sepertinya dia juga telah bergabung dengan gereja Roh Kudus. Setelah mendengar apa yang dia gumamkan, dua orang memandangnya dengan mata tidak bersahabat. Salah satunya adalah Chai Mei-er, istri Yan Xiaoze dan wakil dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Orang lain tidak lain adalah Xian Lin-er, Valkyrie Douluo. Yan Xiaoze memaksakan diri untuk batuk saat dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja dia tahu siapa Feng Ling. Lebih tepatnya, dia pernah mengalami hubungan buruk dengannya. Saat itu, ketika Yan Xiaoze baru saja menyelesaikan pelatihannya, dia adalah individu paling berbakat di angkatan siswa baru dari Akademi Shrek. Dia bukan hanya murid Dewa Naga Douluo, tapi juga sangat kuat dan tampan. Ditambah dengan jiwa bela dirinya yang kuat, Phoenix bercahaya, dia diberkati dengan segala hal yang bisa membuatnya sukses.
Namun, Yan Xiaoze cenderung sedikit genit dalam urusan hubungan. Jika tidak, dia tidak akan mengembangkan hubungan yang buruk dengan Valkyrie Douluo. Hubungannya dengan Feng Ling telah terjadi bahkan sebelum dia bisa bersama dengan Xian Lin Er. Saat itu, ketika dia baru saja menyelesaikan pelatihannya, dia bertemu dengan Feng Ling. Keduanya memiliki burung phoenix sebagai jiwa bela diri mereka. Saat itu, Feng Ling jauh lebih lemah, dan kejahatan dalam jiwa bela diri Poenisnya belum terbangun. Oleh karena itu, ia tampak lebih mirip Phoenix kegelapan, terutama ketika kejahatan mudah disalahartikan sebagai energi tipe gelap. Meskipun Radiant Phoenix baru saja bertemu dengan Darkness Phoenix, Yan Xiaoze tidak mengucilkannya. Dia merasa tidak perlu melakukan itu karena gurunya sendiri, MUN, juga berteman baik dengan Long Xiaoyao. Faktanya, naga suci bercahaya dan naga suci kegelapan bahkan menjadi kisah yang sangat inspiratif bagi semua orang di benua Douluo. Oleh karena itu, alih-alih menganggap Feng Ling menjijikkan, dia malah tertarik padanya. Lagi pula, dia mungkin bisa memulai kisah inspiratif lainnya dengannya. Yan Xiaoze masih muda, tampan, kuat, dan sangat karismatik. Tak lama kemudian, keduanya berkumpul dan menjadi lebih dekat dengan sangat cepat. Namun, hari-hari bahagia mereka tidak berlangsung lama. Setelah bersama selama sekitar 3 bulan atau lebih, suatu hari aura jahat Feng Ling tiba-tiba terbangun. Faktanya, jika Yan Xiaoze mengetahuinya nanti, dia akan dibunuh dan dikonsumsi olehnya. Ini adalah jenis hubungan khusus yang dimiliki Evil Phoenix dengan Radiant Phoenix. Lebih tepatnya, Phoenix jahat Feng Ling hanya mampu bangkit begitu cepat setelah Yan Xiaoze menjalin hubungan intim dengannya. Oleh karena itu, pertempuran besar terjadi antara Yan Xiaoze dan Feng Ling. Yan Xiaoze mampu menekan Feng Ling dengan kekuatan superiornya. Namun, dia tidak tega membunuhnya. Lagi pula, dia telah mengembangkan perasaan yang sangat kuat terhadapnya. Feng Ling adalah wanita pertama dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan Feng Ling melarikan diri. Setelah itu, dia juga pergi. Sejak hari itu, dia tidak pernah melihat Feng Ling lagi. Meskipun dia berhasil mengetahui berita tentang dia yang mencapai peringkat berjudul Douluo, dia tidak tahu di mana dia berada. Faktanya, MUN telah menegurnya dengan keras karena kejadian ini. Phoenix jahat adalah salah satu jiwa bela diri paling berbakat di antara jiwa bela diri yang mungkin dimiliki oleh penguasa jiwa jahat. Ini berarti Yan Xiaoze telah melepaskan monster kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang harus menderita karena kemarahannya. Saat itu, MUN telah melakukan kesalahan yang sama, dan tentu saja tidak ingin melihat muridnya mengulangi kesalahan yang sama. Faktanya, dia lebih khawatir Yan Xiaoze akan jatuh cinta terlalu dalam padanya. Oleh karena itu, Yan Xiaoze dihukum selama 3 tahun saat dia belajar dan berlatih keras di Akademi Shrek. Itu adalah 3 tahun budidaya tertutup yang membantunya mengembangkan kemampuan hingga akhirnya menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Setelah bertahun-tahun, Yan Xiaoze akhirnya bertemu Feng Ling lagi. Pikiran dan perasaan yang berpacu di seluruh tubuh dan pikirannya hanya bisa dipahami olehnya sendiri. Di sisi lain, Feng Ling sepertinya sudah benar-benar melupakannya. Dia bahkan tidak mencoba mencuri pandang ke arahnya saat dia tetap memusatkan pandangannya pada Huo Yuhao. Aura Evil Phoenix yang kuat meledak seperti geser saat terpancar dari tubuhnya. Huo Yuhao dan Feng Ling sekarang saling berhadapan, namun tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif untuk memulai serangan. Aura Huo Yuhao tersembunyi dengan baik, sedangkan Feng Ling melepaskan auranya dengan flamboyan. Auranya menyebabkan cuaca dalam radius 1000 meter menjadi sangat tidak stabil. Bahkan para master jiwa yang kuat dari kedua belah pihak yang menyaksikan tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mempertahankan diri dari auranya. Mati! Feng Ling mendengus dingin saat sosoknya berkedip. Serangkaian sosok aneh tertinggal di belakangnya saat dia melaju ke depan. Bentuk sosoknya menyerupai burung phoenix ungu. Tangan kanan Feng Ling tiba-tiba menjadi sangat besar dan berubah menjadi cakar ungu raksasa saat dia berlari menuju Huo Yuhao. Itu adalah serangan yang sederhana dan langsung. Dia tidak menggunakan tubuh asli jiwa bela dirinya. Sepertinya dia tidak belajar dari pelajaran Wuyun. Huo Yuhao tidak mundur atau mencoba menghindari serangannya. Sebaliknya, dia membenamkan jari kakinya ke tanah sebelum meluncurkan dirinya ke depan dengan cara yang ganas. Demikian pula, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan marah. Cakar emas gelap raksasa yang membentang sejauh 100 meter segera menyelimuti tubuh Feng Ling. Cakar teror emas gelap. Setelah melihat cahaya yang kuat dan aura yang sangat tajam dari Dark Golden Terror Claw yang mengancam akan merobek apapun yang menghalanginya, bahkan Zhong Liwu pun terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Huo Yuhao menjadi begitu kuat.
Dark Golden Terror Claw yang dirilis Huo Yuhao sudah setara dengan Dark Golden Terror Claw Bear yang berusia 100.000 tahun. Feng Ling mengeluarkan dengusan dingin saat sayap di belakangnya terlipat sebelum dia mengulurkan cakar Phoenix kanannya untuk meraih Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao. Dia mencoba menggunakan cakar kecilnya untuk melawan cakar besar Huo Yuhao. Melekat. Suara terang bergema di udara saat serangkaian ledakan kekuatan jiwa terjadi pada titik kontak. Suara ledakan yang keras menyebar melalui udara sekitar dan masuk ke telinga penonton di sekitarnya. Serangkaian ledakan melepaskan aura tajam yang tak terhitung jumlahnya yang membelah jauh ke dalam bumi di sekitar mereka, menghasilkan parit-parit besar di sekitar mereka. Pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan dan orang-orang dari Akademi Shrek tidak punya pilihan selain mengaktifkan langkah pertahanan terkuat mereka untuk melindungi diri mereka dari fluktuasi tajam yang tak terkalahkan yang terpancar dari Huo Yuhao dan Feng Ling. Huo Yuhao tetap diam di udara, sementara Feng Ling terpaksa mundur hampir 40 meter. Jubah hitam panjangnya telah terkoyak oleh aura tajam, memperlihatkan armor ringan yang terbuat dari sisik hitam yang dia kenakan di bawahnya. Feng Ling mengenakan baju besi lengkap. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu berapa umurnya, dia tetap kagum. Sosok yang hebat. Huo Yuhao menang dalam bentrokan pertama mereka. Kekuatan Dark Golden Terror Claw miliknya menekan Phoenix Claw milik Feng Ling. Keduanya tampak memiliki kemistri yang hebat satu sama lain. Mereka melompat ke langit pada waktu yang hampir bersamaan dan berubah menjadi dua proyeksi berbeda. Seketika, mereka melesat lebih dari 1.000 meter ke langit. Langit adalah medan perang bagi individu yang benar-benar kuat. Jika tidak, semua yang ada di lapangan akan terkoyak oleh gelombang kejut yang dihasilkan selama bentrokan hebat antara individu-individu kuat. Mereka berjarak 100 meter dari satu sama lain. Mereka terus naik ke langit. Tidak ada gejolak emosi yang muncul di mata Feng Ling. Dia hanya menatap Huo Yuhao. Saat dia meningkat, tinggi badannya sendiri juga berkembang pesat. Huo Yuhao tidak kalah. Proyeksi biru tua muncul di sekujur tubuhnya. Semakin tinggi suhunya, semakin dingin suhu udaranya. Jumlah elemen es juga meningkat. Dengan bantuan armor Dewa Perang Es, elemen es ini dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya sebelum diubah menjadi bagian dari kekuatannya. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan berdesir di udara. Pertarungan di antara mereka segera mencapai puncaknya. Teriakan burung Phoenix yang tajam terdengar. Di udara, Feng Ling membuka sayapnya sekali lagi. Di belakangnya, langit langsung berubah menjadi hitam keunguan. Pada saat yang sama, seekor burung Phoenix raksasa berwarna gelap muncul di tengah-tengah warna hitam keunguan. Penampilannya sangat halus. Phoenix milik Yan Xiaoze lincah, anggun, dan suci. Phoenix milik Feng Ling jahat dan jahat. Sepertinya ia ingin menghancurkan langit. Bang! Bunyi letupan aneh terdengar dari sekitar tubuh Feng Ling. Cincin jiwa pertamanya juga muncul. Energi jahat di sekelilingnya, yang sudah sangat kuat, mulai tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Keterampilan jiwanya berbeda dari sebelumnya. Yan Xiaoze bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah menjalin hubungan dengan Feng Ling. Saat itu, Feng Ling sudah memiliki 6 cincin, meskipun dia tidak sekuat sekarang. Keterampilan jiwa yang dia tunjukkan saat itu sangat berbeda dengan keterampilan jiwa saat ini. Penatua Xuan berkata, itu pasti mutasi setelah Evil Phoenix-nya terbangun. Saat jiwa bela dirinya bermutasi, keterampilan jiwanya juga bermutasi. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada Su Sanxi dan Bei Bei. Secara umum, mutasi jiwa bela diri akan menyebabkan mutasi pada keterampilan jiwa. Yan Xiaoze berkata, saya khawatir Yuhao meremehkan lawannya kali ini. Feng Ling sudah sangat kuat. Zongliu pasti lebih kuat darinya. Senyuman muncul di wajah penatua Xuan, meskipun Feng Ling kuat, Yuhao juga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hari ini, dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Xiaoze, dia sudah melampauimu dalam hal kultivasi dan kekuatan bertarung. Meskipun Feng Ling kuat, dia masih lebih buruk darimu. Yan Xiaoze tercengang. Dia tidak mengira penatua Xuan memiliki pendapat yang tinggi tentang Huo Yuhao. Pada saat inilah Huo Yuhao mengalami transformasi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, bola cahaya biru buram bersinar di udara. Pada awalnya, warnanya biru tua. Namun, seiring penyebarannya, warnanya menjadi semakin redup. Ketika telah menyebar lebih dari 100 meter, warnanya menjadi putih seluruhnya. Warna putih ini sangat kontras dengan warna hitam keunguan yang dikeluarkan Feng Ling. Warna putih mulai menyebar dan berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar dan berputar di udara. Kepingan salju berwarna putih bersih, dan membawa aura suci. Ketika energi jahat Feng Ling menyebar ke arah Huo Yuhao,
Kepingan salju diaduk, tetapi mereka dengan mudah menghilangkan energi jahat tersebut. Energi jahat sama sekali tidak bisa mendekati Huo Yuhao. Pada awalnya, Feng Ling merasa seolah-olah berada di atas angin. Energi jahatnya menyelimuti sebagian besar wilayah, dan bahkan menelan posisi di mana Huo Yuhao berdiri. Namun, hal ini segera berubah. Kepingan salju di sekitar tubuh Huo Yuhao terus meluas. Tidak peduli seberapa keras Feng Ling mencoba memanggil energi jahatnya, dia tidak dapat menembus wilayah yang ditutupi oleh kepingan salju Huo Yuhao. Kekuatannya ditekan dan dipaksa kembali oleh butiran salju yang berjatuhan. Awalnya, dia ingin menggunakan energi jahatnya untuk mempengaruhi Huo Yuhao. Namun, dialah yang terpengaruh saat ini. Meskipun dia tidak berada di dalam wilayah kekuasaannya, suhu udara masih turun drastis. Mengingat budidayanya, dia masih merasa ngeri ketika terkena suhu serendah itu. Peredaran kekuatan jiwanya sepertinya juga terpengaruh. Ultimate Ice sebenarnya sangat menakutkan. Domain abadi dari es abadi. Tarian bersalju dari es tertinggi. Huo Yuhao menutup matanya. Setiap kepingan salju yang dia rasakan seperti bagian dari perasaan dan emosinya. Mereka terus melakukan perluasan. Energi jahat yang dikeluarkan Feng Ling sangat kuat dan murni. Biasanya, dia tidak akan dirugikan bahkan saat melawan Ultimate Ice miliknya. Namun, Ultimate Ice milik Huo Yuhao tidak lagi seperti sebelumnya. Setelah dia menyelesaikan fusi inti jiwa keduanya, Ultimate Ice miliknya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Poin terkuat dari pelengkap Yin yang adalah, Yin ada di dalam Yang, dan Yang ada di dalam Yin. Kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice berkali-kali lebih besar dari sebelumnya setelah menggabungkan kekuatan spiritual Ultimate Douluo milik Huo Yuhao dan suhu Ultimate Ice-nya yang terkompresi dan sangat rendah. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Feng Ling segera menilai. Jika Huo Yuhao terus menekannya menggunakan domainya, dia akan berada dalam posisi yang jauh lebih buruk seiring berjalannya waktu. Karena dia kalah dalam aspek elemen, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan bertarung murni. Cincin jiwa ketujuh yang hitam pekat tiba-tiba bersinar. Cahaya hitam keunguan yang tebal langsung melahapnya. Setelah ini, awan hitam keunguan terpisah di langit, dan seekor burung phoenix hitam keunguan raksasa keluar. Ia membawa api ekor hitam keunguan yang mempesona dan membawa riak-riak aneh saat ia menyerang Huo Yuhao. Saat dia ditekan oleh Snowy Dance of Ultimate Ice, Feng Ling akhirnya menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri miliknya. Dari jauh, burung phoenix miliknya tampak sangat anggun dan mempesona. Namun, ia memiliki sepasang mata berwarna merah darah, yang benar-benar menghancurkan segala keanggunan yang dimilikinya. Kemanapun burung phoenix ini lewat, udaranya akan sangat terdistorsi. Tampaknya ada jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekitar cahaya keunguan yang datang dari burung phoenix, dan wajah-wajah yang tampak garang dapat terlihat secara halus. Apa bagian jahat dari phoenix jahat ini? Itu melalui melahap master jiwa lainnya. Phoenix jahat melahap jiwa bela diri dari master jiwa lainnya untuk meningkat. Sebagai perbandingan, Feng Ling hanya membunuh sangat sedikit dibandingkan dengan master jiwa jahat lainnya. Ini karena dia harus melahap jiwa bela diri yang mirip dengan miliknya. Selain itu, ini hanya efektif jika pihak lain memiliki budidaya yang kurang lebih sama. Inilah sebabnya dia ingin melahap jiwa bela diri Yan Xiaozi ketika dia pertama kali mengalami kebangkitannya. Ketika aura jiwa bela dirinya dilepaskan sepenuhnya, dia menjadi semakin bersemangat untuk melahap jiwa bela diri. Meskipun Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri tertinggi, dia masih terpengaruh. Ketakutan yang berasal dari jiwa bela dirinya menyebabkan dia sedikit bimbang. Huo Yuhao melayang dalam Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Terhadap serangan Feng Ling, dia tidak segera melepaskan tubuh sejatinya untuk menahannya. Sebaliknya, dia mempertahankan wilayah kekuasaannya. Feng Ling hendak menabrak Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Tubuh sejati transenden Douluo sangat menakutkan, terutama ketika dia sepenuhnya menunjukkan kemampuannya untuk melahap. Feng Ling sangat yakin bahwa dia dapat menghancurkan wilayah kekuasaan Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao sangat serius. Tiba-tiba, dia membuat gerakan berpelukan. Segera, kepingan salju di Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya berkumpul menuju tubuhnya. Mereka bergerak langsung menuju telapak tangannya. Tubuh sejati Feng Ling berhenti di udara. Dia menyerah pada domainnya. Jangan bilang dia akan melepaskan tubuh sejatinya juga. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benaknya. Setelah ini, Feng Ling berada di depan Huo Yuhao. Kekuatan jahat yang kuat menyapu ke arahnya. Tubuh sejati Phoenix jahat sudah membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak melahap Huo Yuhao. Huo Yuhao masih belum melepaskan tubuh sejatinya. Dia melayang di udara, diam seperti patung. Armor Dewa Perang Es miliknya mengeluarkan cahaya biru tua yang kuat.
Huo Yuhao secara bertahap mendorong tangan kanannya untuk melawan tubuh sejati Phoenix jahat milik Feng Ling. Itu adalah bentrokan antara besar dan kecil. Saat ini, perbedaan antara Huo Yuhao dan Feng Ling tampak sangat besar. Apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya tidak menghindari tubuh sejati dari Douluo Transcendent atau melepaskan tubuh sejatinya untuk melawan? Apakah dia benar-benar percaya diri? Saat semua orang bingung, Feng Ling tiba-tiba berhenti di udara. Tubuh sejati raksasanya berhenti di udara begitu saja. Setelah ini, terlihat jelas bahwa jejak warna biru es menyebar ke seluruh tubuh Evil Phoenix dari kepalanya. Ini. Murid Song Liu menyusut. Dia benar-benar membekukan tubuh sejati Feng kecil. Kekuatan apa ini? Bahkan Ultimate Douluo tidak mungkin sekuat itu, bukan? Phoenix jahat Feng kecil dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara para master jiwa jahat. Ya, Huo Yuhao hanya menggunakan Gletser tanpa salju miliknya. Kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya dimanfaatkan oleh inti jiwanya. Dia langsung memampatkan dan mengumpulkannya sebelum melepaskannya menggunakan Gletser tanpa salju miliknya. Feng Ling paling merasakannya. Dia merasa bahwa dia tidak hanya menghadap telapak tangan, tetapi pusaran es dan salju raksasa. Hanya saja pusaran air ini belum berbentuk. Kekuatan jiwanya yang sangat besar sebenarnya dibekukan oleh Ultimate Ice yang tidak berbentuk ini. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bisakah es membekukan kekuatan jiwa? Huo Yuhao memberinya jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Jeritan tajam terdengar. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari tubuh sejati Phoenix jahat. Matahari keunguan di atas kepalanya merobek awan sebelum menampakkan dirinya. Ketika matahari keunguan ini muncul, kekuatan tubuh sejati Phoenix jahat langsung melonjak. Retakan mulai muncul di bagian tubuhnya yang membeku. Seberkas cahaya besar berwarna keunguan dengan diameter lebih dari 10 meter juga memancar dari matahari keunguan. Sinar ini melesat langsung ke arah Huo Yuhao. Kuat. Ini adalah perasaan pertama Huo Yuhao. Namun, dia tidak berniat mundur. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum tubuhnya berubah menjadi halus. Setelah itu, mata vertikal besar yang tingginya lebih dari 10 meter juga muncul di udara. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri miliknya, mata Asura. Ya, Huo Yuhao akhirnya melepaskan tubuh sejatinya. Saat mata Asura miliknya muncul, waktu terasa melambat. Segalanya tampak tertunda. Tidak terkecuali pancaran cahaya keunguan yang melesat ke arahnya. Waktu menjadi lebih lambat. Apakah ini ketampilan jiwa, atau? Mata Asura berwarna emas cerah. Di sekitar mata, terdapat pola sinar matahari berwarna emas mawar yang pekat namun mempesona. Cahaya aneh terpancar. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melepaskan tubuh sejatinya sejak ia membuat terobosan. Cahaya emas terang memancar pada saat berikutnya, ditujukan pada berkas cahaya keunguan itu. Saat emas dan ungu berbenturan di udara, cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dihasilkan. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Sangat jelas terlihat bahwa dua lingkaran cahaya menyebar secara seimbang. Dalam wilayah seluas 50 km persegi, hal ini sangat jelas dan terlihat. Bentrokan langsung. Ini adalah konfrontasi langsung. Huo Yuhao memilih untuk menahan serangan habis-habisan Feng Ling dengan cara yang sulit. Saat dua jenis lampu berbeda berbenturan, sebuah proyeksi halus muncul di belakang mata Asura Huo Yuhao. Proyeksi ini sangat emas. Itu sangat besar, tapi halus. Binatang Dewa Takdir, binatang Kaisar, singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga muncul dari udara. Lingkaran emas mawar juga muncul dari bawah pupil mata Asura. Warna mata Asura segera berubah. Dua bola cahaya, hitam dan putih, berpotongan, menyatu dan berubah menjadi inti pupil mata Asura. Setelah ini, dua bola cahaya ditembakkan. Mereka ditujukan pada Feng Ling, yang baru saja berjuang untuk keluar dari Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Meskipun Feng Ling telah berjuang untuk keluar dari es tertinggi Huo Yuhao, rasa dingin yang mengerikan masih menyerang tubuh dan jiwanya. Bahkan lautan spiritualnya terpengaruh oleh es tertinggi Huo Yuhao. Feng Ling yakin tubuh sejatinya akan benar-benar membeku jika dia bukan seorang transenden Douluo dan jika dia tidak segera menggunakan kekuatan inti jiwanya. Mustahil baginya untuk membebaskan diri jika dia menunggu sampai saat itu. Ultimate Ice-nya menakutkan. Itu bisa membekukan jiwa dan kekuatan spiritual. Meski begitu, ekspresi Feng Ling masih sangat galak dan serius. Tidak ada ekspresi ketakutan di mata merah darah tubuh sejatinya. Yang ada hanya ekspresi arogansi. Cahaya hitam dan putih menghampirinya hampir seketika. Reaksi pertama Feng Ling adalah menghindar. Tubuh sejatinya yang besar berubah menjadi ilusi, seolah-olah menjadi transparan.
Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya hitam dan putih menyebar ketika mendarat di atasnya, dan menambahkan dua lapisan cahaya ke tubuhnya. Efeknya tidak hilang hanya karena tubuhnya berubah menjadi ilusi. Bagaimana ini mungkin? Feng Ling Linglung. Kemampuan tubuh sejatinya mampu dengan mudah menetralisir kekuatan jiwa atau serangan material apapun. Tapi bagaimana Huo Yuhao mengatur ini? Apakah ini serangan spiritual? Namun, Feng Ling tidak merasakan serangan spiritual apapun. Apa yang sedang terjadi? Feng Ling sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, mata asura miliknya menembakkan seberkas cahaya sekali lagi. Kali ini, seberkas cahaya emas terang melesat langsung ke arah Feng Ling. Feng Ling mengerang. Pandangan bermusuhan melintas di matanya. Matahari keuan di atasnya tidak langsung melancarkan serangan untuk menahan kejutan spiritual Huo Yuhao. Sebaliknya, ia menembakkan seberkas cahaya ungu ke arah tubuh utama mata asura. Dia berniat binasa bersama Huo Yuhao. Faktanya, Feng Ling membawa alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9. Dia yakin bisa menolak kejutan spiritual Huo Yuhao. Cahaya melahap Phoenix jahat yang dia keluarkan tidak bisa ditangani dengan mudah. Tidak ada yang tahu bagian mengerikan sebenarnya dari Evil Phoenix. Faktanya, kekuatan aslinya berasal dari serangan spiritual. Dia juga melahap asal-muasal spiritual jiwa bela diri untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Sifat jahat dan melahap yang dipicu oleh kekuatan spiritual inilah yang melahirkan matahari keunguan. Matahari keunguan ini juga merupakan keterampilan jiwa ke-9 Feng Ling, Son of the Evil Phoenix. Ketika dia pertama kali menjadi judul Douluo, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa 100.000 tahun ini. Dia hanya bisa menggunakannya setelah dia menjadi Douluo Transcendent. Itu juga alasan mengapa dia bisa menjadi Douluo Transcendent dalam beberapa dekade dan menjadi wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. Cahaya melahap Phoenix jahat yang dilepaskan oleh matahari Phoenix jahat telah mendarat di mata Asura sebelumnya. Tiba-tiba, mata Asura diwarnai ungu. Akibatnya, pola sinar matahari di sekitar mata dengan cepat menyusut, seolah-olah mata telah mengalami kerusakan parah. Namun, Feng Ling membuka matanya lebar-lebar pada saat berikutnya. Apa yang dia rasakan berbeda dari apa yang dilihat orang lain. Dia tidak bisa merasakan bahwa Huo Yuhao telah diserang. Ini juga berarti bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi. Saat perasaan ini berkembang, kejutan spiritual Huo Yuhao juga menimpanya. Hampir pada saat berikutnya, tubuh sejati Feng Ling dihancurkan oleh pancaran cahaya keemasan yang sangat kuat. Dia kembali ke bentuk aslinya, dan seluruh tubuhnya juga diliputi oleh pancaran cahaya keemasan. Sebuah kalung mengeluarkan cahaya perak yang kuat untuk melindunginya. Ini menunjukkan kekuatan alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9. Feng Ling hanya merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ketika dia menghadapi kejutan spiritual Huo Yuhao, dia akhirnya mengerti mengapa Wu Yun dikalahkan begitu cepat. Dia terlalu kuat. Kekuatan rohaninya terlalu besar. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa kematian Douluo, Ye Shishui. Untungnya, dia memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 9. Jika itu bisa memblokir serangannya, apapun yang dikeluarkan untuk menciptakan alat jiwa ini akan sia-sia. Feng Ling memelototi Huo Yuhao. Saat ini, masalah yang dia hadapi adalah dia baru saja terkena kejutan spiritualnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi keberadaan pria itu. Dengan cara ini, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan Huo Yuhao. Kakak! Suara yang sedikit mengerikan terdengar. Ketika Feng Ling menundukkan kepalanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa kalungnya sudah diambang kehancuran. Sudah ada retakan di dalamnya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Ini sebenarnya mulai gagal karena serangan orang itu. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan tentang cahaya hitam dan putih yang muncul di tubuhnya sebelumnya. Pada saat ini, mata Asura Huo Yuhao dihancurkan oleh cahaya melahap Phoenix jahat. Kejutan spiritualnya juga berakhir. Piang! Alat jiwa Feng Ling retak, namun akhirnya berhasil menahan kejutan spiritual Huo Yuhao. Namun, ketakutan Feng Ling tidak hilang. Dia hanya merasa seolah sedang diawasi oleh sejenis binatang buas. Perasaan yang menyiksa. Tanpa sadar, dia melepaskan tubuh sejati jiwa bela dirinya lagi. Namun, pada saat itulah dia mendengar seruan cemas. Ini adalah suara yang sangat familiar. Bukankah itu berasal dari Song Liu? Mata vertikal besar diam-diam muncul di belakang Feng Ling. Mata Asura tampaknya telah melampaui ruang angkasa. Itu adalah emas yang mempesona dan tingginya 10 meter. Pola sinar matahari juga masih menyinari sekitarnya. Ya, mata Asura belum hancur. Itu masih di sana. Cahaya keemasan keluar.
Dibandingkan sebelumnya, ini mungkin sedikit lebih lemah. Namun, itu menyelimuti seluruh tubuh Feng Ling. Tubuh Feng Ling menjadi kaku. Tubuh sejatinya berubah menjadi asap keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang. Dia bahkan lebih terkejut lagi saat menyadari bahwa tidak ada pergerakan di lautan spiritualnya. Terhadap serangan spiritual seperti itu, dia benar-benar tidak mampu menahannya. Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menyerang otaknya. Feng Ling mengerang, dan tubuhnya bergetar di udara. Setelah itu, dia pingsan. Cahaya keemasan menghilang, dan sebuah tangan mencengkeram lehernya. Huo Yuhao juga tersentak keluar dari mata asura miliknya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Kedua, dia orang kedua yang dikalahkan. Dia bahkan seorang Douluo transenden, Phoenix jahat Douluo. Wakil pemimpin gereja Roh Kudus yang kuat dikalahkan begitu saja. Jika Huo Yuhao ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya lebih awal. Apa yang dilakukan Huo Yuhao sama sekali tidak rumit. Namun, hanya dia yang mampu melakukannya. Sebelum dia melepaskan kejutan spiritualnya, terbukti bahwa keterampilan ilahi yang diberikan singa emas bermata tiga kepada Huo Yuhao digunakan pada Feng Ling. Itu adalah kehancuran takdir, pencapaian spiritual. Segala pertahanan material dan spiritual dapat diatasi dengan keterampilan ini. Meskipun alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9 kuat, alat itu hanya bisa memblokir serangan habis-habisan Huo Yuhao. Ketika dia melepaskan serangan itu sebelumnya, Huo Yuhao sebenarnya juga menggunakan domain interferensi spiritualnya. Domain interferensi spiritualnya telah menyebabkan penguncian dan penglihatan Feng Ling sedikit melenceng. Inilah sebabnya mengapa cahaya devouring dari Phoenix jahatnya tidak benar-benar mengenai dia, tetapi sebuah proyeksi yang ditiru Huo Yuhao melalui domain interferensi spiritual dan imitasinya. Setelah ini, segalanya menjadi lebih mudah. Dia menggunakan teleportasi instan dan mengirimkan mata asura asli ke belakang Feng Ling. Setelah ini datanglah serangan kejutan spiritualnya yang kedua. Jika Huo Yuhao benar-benar menginginkannya, dia bisa saja menyakiti Feng Ling dengan memanfaatkan kekuatan spiritual Reaving-nya sebelumnya. Setelah itu, dia bahkan bisa membunuhnya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyegel indera dan lautan spiritual Feng Ling sebelum menangkapnya. Dia perlahan mendarat di tanah. Ada cahaya aneh di matanya. Setelah dua pertarungan berturut-turut, sepertinya dia menang dengan sangat mudah. Faktanya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia harus bereaksi sangat cepat selama dua pertarungan tersebut. Dia harus mengandalkan kekuatannya untuk memenangkan dua pertarungan ini dengan mudah. Dari awal hingga akhir, Huo Yuhao tidak menghemat kekuatannya sama sekali. Ini karena dia tahu bahwa semakin dia tidak ingin melepaskan kekuatan jiwanya, dia akan semakin terkuras habis. Dia masih bertengkar lagi setelah ini. Kecepatan pemulihan inti jiwa kembarnya dan jumlah kekuatan jiwa yang dimilikinya tidak dapat dibayangkan. Namun, meski begitu, dia tidak mungkin bertahan 10 ronde. Inilah sebabnya dia tidak membunuh Feng Ling. Sebaliknya, dia meraihnya dan memberi dirinya waktu untuk pulih. Juga, saat dia mendarat di tanah, Huo Yuhao mengangkat penutup matanya. Dia meraih Feng Ling dengan satu tangan dan tidak berniat bersantai sama sekali. Zhong Liu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Feng Ling sudah berada di tangan Huo Yuhao. Bahkan jika Ultimate Douluo ada di sini, dia tidak mungkin menyelamatkannya dari tangannya. Begitu Huo Yuhao melepaskan cakar teror emas gelapnya, dia bisa merobek leher Feng Ling dalam sekejap. Apa yang kamu inginkan? Zhong Liu bertanya dengan dingin. Mereka adalah orang-orang pintar. Dia tidak akan meminta Huo Yuhao melepaskan Feng Ling. Karena Huo Yuhao tidak membunuhnya, itu berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Dia harus punya semacam agenda. Bagi Zhong Liu, Feng Ling sangat penting. Dia bukan hanya tangan kanannya, tapi dia juga istrinya. Tuan jiwa jahat bukannya tanpa emosi. Meskipun Zhong Liu tidak mengendalikan Feng Ling menggunakan emosi. Saya ingin menukarnya dengan Nyonya Suci Anda yang lain. Saya serahkan kepada Anda untuk memutuskan apakah Nyonya Suci atau wakil pemimpin sekte Anda lebih penting. Huo Yuhao mengungkapkan tuntutannya dengan sederhana. Ya, dia sudah lama menantikan momen ini. Dia tidak dapat menemukan di mana markas besar gereja Roh Kudus berada. Inilah sebabnya dia tidak dapat menemukan Ma Xiao Tao sama sekali. Belum lama ini, Huo Yuhao mencoba menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencarinya sebelumnya ketika mereka pertama kali memasuki kota Radian. Namun, dia tidak menemukan jejaknya. Karena dia tidak dapat menemukannya, dia hanya bisa beralih ke gereja Roh Kudus. Setelah mendengar permintaan Huo Yuhao, Zhong Liu memfokuskan pandangannya. Teruslah melamun. Ketika dia pertama kali menangkap kedua wanita suci, dia telah menggunakan metode gereja Roh Kudus untuk mereka dan dengan cepat meningkatkan budidaya mereka.
Setelah itu, Nyonya Suci Bue Silver Tang ya ditangkap oleh Huo Yuhao dan yang lainnya. Hal ini membuat mereka hanya memiliki Nyonya Suci Phoenix Api, Ma Xiao Tao. Zhong Liu menaruh harapan besar pada Ma Xiao Tao. Dia hampir menjadi Douluo transenden. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri yang pamungkas. Energi jahat dari jiwa bela diri pamungkasnya menjadi bahan bakar bagi api pamungkasnya di bawah rangsangan metode khusus Gereja Roh Kudus. Kemampuannya telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Dia pasti akan menjadi pilar Gereja Roh Kudus di masa depan. Dalam rencana Zhong Liu, Ma Xiao Tao bisa menjadi Ultimate Douluo dalam waktu 1 dekade. Begitu dia berhasil, dia akan benar-benar kehilangan kesadarannya dan menjadi boneka yang merupakan Ultimate Douluo. Kemudian, meskipun Ye Shui dan Long Xiaoyao pada akhirnya akan meninggal, Gereja Roh Kudus akan tetap kuat. Inilah sebabnya Zhong Liu segera menolak permintaan Huo Yuhao saat dia menyebut Ma Xiao Tao. Dia memiliki perasaan terhadap Feng Ling. Namun, perasaannya tidak penting dibandingkan dengan masa depan Gereja Roh Kudus. Ini adalah moto Gereja Roh Kudus, keuntungan adalah yang paling penting. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan nyawanya lagi? Huo Yuhao mengangkat Feng Ling tinggi-tinggi. Bilah tajam berwarna emas gelap keluar dari jari telunjuknya, bersinar terang. Ujungnya sangat dekat dengan tenggorokan Feng Ling. Berhenti! Zhong Liu berteriak dengan marah. Dia mengalami konflik? Dia tidak tega melihat Feng Ling mati. Ini adalah pertama kalinya dia menyesali misi ini. Jika dia tidak secara pribadi meminta untuk bertarung dalam pertempuran ini, Wu Yun tidak akan mati, dan Feng Ling tidak akan jatuh ke tangan Huo Yuhao. Meskipun Raja Beruang Es Vampir sangat berharga, dia masih tidak sebanding dengan 2 Douluo transenden. Zhong Liu tanpa sadar mengepalkan tangannya. Huo Yuhao berkata, pemimpin sekte, Anda dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Aku juga tidak terburu-buru. Saya punya 10 ronde untuk bertarung. Saya tidak sabar untuk beristirahat. Dia menunjukkan kelemahannya dan bahkan melakukannya dengan seringai di wajahnya. Dia tidak takut Zhong Liu tidak mempercayai kata-katanya. Nafas Zhong Liu menjadi sedikit berat. Dia sangat menyadari bahwa para jenderal pasukan Kekaisaran Matahari Bulan semua memandangnya dari jauh. Dia sudah memberikan perintah militer. Jika dia gagal, reputasinya di ketenteraan akan turun drastis, bahkan jika dia tidak ditangani sesuai dengan hukum militer. Dia sekarang terjebak dalam ikatan. Apa yang harus dia lakukan? Segala macam ide muncul di benaknya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia tidak tega menyerahkan Feng Ling. Namun, dia bahkan lebih tidak mau mengorbankan Nyonya Suci Phoenix Api. Ekspresi Zhong Liu berubah muram saat dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa memberikan Nyonya Suci Phoenix Api kepadamu. Dia sudah menjadi salah satu pilar gereja. Bahkan sebagai pemimpin sekte, saya tidak punya hak untuk menukarnya dengan Feng kecil. Jika kamu mau, aku bisa membuatnya bertarung denganmu selanjutnya. Anda dapat menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk merebutnya. Jika Anda bisa melakukan itu, saya tidak akan berkata apa-apa. Namun, aku tidak bisa langsung memberikannya padamu. Itu sebuah janji. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di wajah Zhong Liu. Dia melambai ke belakang. Aura menakutkan segera melanda. Teriakan burung phoenix terdengar setelah ini. Berbeda dengan tangisan burung phoenix Feng Ling. Tangisan burung phoenix Feng Ling tajam dan melengking, sedangkan tangisan burung phoenix ini penuh dengan dominasi. Itu sangat mendominasi. Itu mengguncang langit dan bumi. Aura yang kuat meledak di udara. Arus udara yang panas melonjak. Satu orang perlahan keluar dari kerumunan Sun Moon Empire. Dia tidak terlalu cepat, tapi setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak kaki berwarna merah menyala di tanah. Cahaya merah menyala bersinar darinya tanpa menghilang sama sekali. Dia mengenakan topi merah dengan kerudung yang menutupi seluruh kepalanya. Aura yang kuat namun panas terpancar dari tubuhnya. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan menatapnya. Apakah itu kamu, kakak perempuan? Tidak diketahui terbuat dari apa topi merah itu. Tampaknya tidak rusak meski terkena aliran udara yang panas. Zhong Liu berbalik dan berjalan menuju sekelompok insinyur jiwa. Dia mengertakkan giginya sebelum mengambil alat jiwa tipe pertahanan spiritual kelas 9 lainnya. Kali ini, itu adalah gelang. Dia kembali ke depan orang berbaju merah itu. Orang berbaju merah mengangkat tangan kirinya. Telapak tangannya berwarna putih susu, tetapi ada aliran udara berwarna merah yang keluar dari telapak tangannya. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat berasal dari tubuhnya, yang tidak dapat ditekan sama sekali. Aura panasnya membuatnya tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja.
Zongliu memberinya gelang itu. Setelah ini, dia menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, dia ada di sini. Kamu bisa melepaskan Feng Ling sekarang. Huo Yuhao dengan dingin menjawab, bagaimana saya tahu kalau dialah orangnya? Minta dia untuk membuka cadarnya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Zongliu mengangguk dan menunjuk wanita itu. Wanita itu membuka kerudungnya. Ketika dia mengungkapkan penampilannya, murid-murid Huo Yuhao menyusut. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan yang terbaik untuk menemukan Ma Xiao Tao. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Sekarang setelah dia melihatnya, hatinya hancur. Ma Xiao Tao tetaplah Ma Xiao Tao. Penampilannya tidak berubah sama sekali. Waktu juga tidak meninggalkan bekas apapun di wajah cantiknya. Namun, matanya telah berubah. Matanya menjadi sangat merah. Entah itu bagian hitam atau putih matanya, semuanya berubah menjadi merah. Bahkan warnanya merah tua. Seolah-olah darah bisa keluar dari matanya kapan saja. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao, hanya ada niat membunuh yang kuat dan energi jahat yang menakutkan keluar dari matanya. Suster Xiao Tao. Hati Huo Yuhao bergetar. Saudari Xiao Tao, akulah yang menyakitimu. Karena berbagai alasan, aku tidak bisa pergi bersamamu saat pertama kali kita bertemu. Setelah itu, kami diserang oleh penatua ketiga dan keempat Gereja Roh Kudus, yang menyebabkan QR mengorbankan dirinya. Setelah QR mengorbankan dirinya, Akademi Serek dilanda gelombang binatang buas. Saya tidak punya pilihan selain kembali ke Serek. Ketika saya kembali, saya tidak dapat lagi menemukan jejak Anda. Ketika Huo Yuhao melihatnya bertahun-tahun kemudian, hari ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Dia telah menjadi mesin pembunuh yang dikendalikan oleh Gereja Roh Kudus. Niat membunuh Huo Yuhao tumbuh seketika. Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus. Ekspresi sedingin es melintas di wajahnya. Dia menatap Zongliu. Senyuman dingin muncul di wajah Zongliu. Dia menoleh ke Ma Xiao Tao dan berkata, bunuh dia. Ada begitu banyak orang di sekitar. Huo Yuhao tidak bisa mengingkari kata-katanya. Huo Yuhao menjabat tangan kanannya sebelum melemparkan Feng Ling ke arah Zongliu. Pada saat yang sama, Ma Xiao Tao sudah seperti bola api yang kuat saat dia menyerang ke arahnya. Udara langsung terdistorsi karena panas. Ma Xiao Tao sepertinya sudah gila. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan menembakkan api merah tua berbentuk Phoenix ke arah Huo Yuhao. Dia segera menggunakan skill jiwa keempatnya, Phoenix Sky Whistle. Api Phoenix Ma Xiao Tao sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Api pamungkasnya bercampur dengan semacam energi menakutkan yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Huo Yuhao. Nyala api diarahkan langsung ke arahnya. 9 cincin jiwa Ma Xiao Tao langsung naik pada saat bersamaan.